Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan ibu-ibu melalui renungan sore hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur juga ada waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak hanya sekedar membaca merenungkan firman Tuhan, tapi biarlah oleh kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat yang pertama hingga ayat 31. Namun saya akan membacakan dari ayat 9 sampai ayat 14 saja. Demikianlah firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Dia buka jalan saat tiada jalan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita ingat kembali, pernahkah dalam kehidupan kita mengalami suatu situasi yang begitu sulit, sehingga kita mau maju bahaya, kita mau mundur juga berbahaya. Ketika kita melihat ke kiri mau ke kiri berbahaya, dan mau ke kanan pun berbahaya. Sehingga kita berkata bahwa semua jalan buntu, tidak ada lagi jalan keluar. Sehingga kita menjadi begitu bingung, kita menjadi panik, kita menjadi begitu takut, sehingga kita marah dan kita protes pada Tuhan. Kita katakan, mengapa begini Tuhan? Sampai berapa lama lagi saya akan hidup di dalam kesusahan? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 31, bangsa Israel juga mengalami ketakutan. Mereka mengalami masalah yang besar, sehingga mereka panik, mereka takut, sehingga mereka menjadi begitu marah kepada Musa, serta mempersalahkan Musa atas semua yang mereka alami. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasal yang ke-13, dikatakan bahwa bangsa Israel ketika itu Tuhan memimpin mereka untuk berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dan kemudian Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mereka berkemah di tepi pantai. Dan Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ketika berada di tepi pantai sedang berkemah, maka sudah tentu dong di benak mereka, aduh kita sudah aman nih. Kita sudah tidak susah lagi nih dibuat oleh orang Mesir. Namun apakah mereka benar-benar aman tanpa masalah? Kalau kita baca ternyata tidak. Masalah baru datang lagi. Kenapa masalahnya ada lagi? Karena dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat 5 dan 7 bahwa ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa orang Israel telah meninggalkan Mesir dan mereka menuju ke tanah yang telah ditentukan Tuhan kepada mereka, dikatakan bahwa maka berubarlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya sehingga mereka mengejar orang Israel. Mereka bukan hanya sekedar mengejar, tetapi dikatakan bahwa Firaun membawa 600 kereta yang terpilih, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Kemudian orang-orang berkuda dan pasukannya serta kereta Firaun, dan dikatakan bahwa pasukannya mereka terus mengejar bangsa Israel. Dan mereka mendapati mereka ketika mereka sedang berkemah di tepi pantai. Keluaran 14 ayat 10 dikatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tadinya merasa sudah aman, sudah nyaman. Tetapi tiba-tiba ketika mereka menoleh, ternyata ada Firaun dan juga kereta-kereta berkuda serta perwira-perwiranya mengejar mereka. Sehingga mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka bingung, mereka panik. Mau lari kemana? Kalau kita lari, kita mundur, maka kita akan mati di tangan Firaun dan para perwiranya serta orang-orang berkudanya. Kalau kita maju, maka di depan ada laut Teberau, maka kita akan mati tenggelam. Satu kepanikan yang begitu luar biasa. Dan di dalam kepanikan mereka, selain mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena kurangnya iman mereka kepada Tuhan, oleh karena mereka tidak yakin akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan, maka mereka marah kepada Musa. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 11 dan 12. Mereka bilang kepada Musa, Musa, apakah nggak ada kuburan di Mesir ya Musa, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Bukankah kami sudah bilang sama kamu Musa, biarin kami aja, kami kerja pada orang Mesir, tetapi kenapa kamu berbuat ini kepada kami Musa? Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mereka begitu marah kepada Musa,
Tetapi Musa tidak membalas perlakuan jahat mereka terhadap Musa. Musa tidak katakan kepada mereka, dasar nggak tahu diri ya, sudah diselamatkan dari perbudakan di Mesir, sudah dibawa keluar, bukannya kamu sih ya malah marah-marah terus. Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Musa dengan lembut dan iman yang teguh katakan kepada bangsa Israel dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi sini kita melihat bahwa di tengah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel, Tuhan memakai Musa untuk menguatkan iman mereka. Sehingga mereka tidak takut menghadapi kesulitan, tetapi mereka berani menghadapi kesulitan karena mereka percaya bahwa Tuhan berkuasa dan Ia pasti menolong mereka. Supaya mereka yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Sehingga di dalam kesulitan yang besar yang dihadapi bangsa Israel, mereka juga percaya bahwa Tuhan begitu peduli. Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mendengar seruan mereka, dan Tuhan akan bertindak untuk menolong mereka. Karena itu semakin orang Mesir semakin mendekat, Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Dan Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga dikatakan bahwa orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri dan di kanan air itu sebagai tembok bagi mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika orang Israel sudah berjalan di tengah-tengah laut, kemudian orang Mesir berhenti mengejar mereka? Kalau kita baca di dalam Keluaran 14 ayat 23 dikatakan bahwa tidak. Firaun dan orang-orangnya dan tentara-tentaranya, perwirnya dan orang-orang yang berkuda, mereka tidak menyerah, mereka terus mengejar. Tapi Tuhan juga tidak tinggal diam. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengacaukan pasukan orang Mesir dan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang Mesir telah berada di tengah laut, Tuhan kembali berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Dan Musa taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, kepada Musa. Maka dikatakan bahwa air menutupi kereta dan segala orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Dan firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang tinggal dari mereka. Semuanya tenggelam di lautan. Keluaran 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Tapi tidak ada satu orang pun dari orang Israel yang tenggelam. Yang tenggelam adalah orang-orang Mesir. Ayat Keluaran 14 ayat 29 dan 30 firman Tuhan katakan, tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering dari tengah-tengah laut. Di sini kita melihat bagaimana pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh besar kuasa Tuhan. Tuhan mendengar seruan umatnya. Mujizatnya nyata bagi umatnya. Pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan menolong umatnya dengan cara yang ajaib. Sungguh Dia buka jalan saat tiada jalan. Sehingga orang Israel selamat dari kejaran orang Mesir. Semua karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu saat seakan tiada jalan dalam menghadapi badai di dalam kehidupan kita, marilah kita tetap percaya pada Tuhan. Tetaplah berseru pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu mendengarkan seruan kita, dan Dia akan bertindak untuk menolong kita pada waktunya.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini nyata bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan agar umat Tuhan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Tuhan juga mengizinkan pergumulan agar kuasanya semakin nyata, sehingga semua orang melihat kuasanya yang besar dan memuliakan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini kita semua diingatkan bahwa ketika menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan kita dan semua jalan buntu, biarlah kita tetap percaya dan beriman teguh pada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Ingatlah bahwa sebagaimana Tuhan buka jalan kepada orang Israel sehingga mereka boleh berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah lautan. Maka ketika kita berada di dalam pergumulan yang berat yang tiada seorang pun menolong kita, yakinlah bahwa Tuhan juga pasti akan buka jalan sehingga kita boleh melewati setiap pergumulan kita. Karena ada Tuhan yang hadir yang membuka jalan bagi kita. Oleh karena itu sikap yang tepat ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini adalah berserulah kepada Tuhan. Percayalah pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 firman Tuhan katakan, Allah itu tempat perlindungan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, marilah kita tetap berseru pada Tuhan. Yakinlah dan percayalah bahwa Dialah penolong sejati. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini, di mana kami kembali diingatkan bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memperhatikan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan di dalam lembah kekelaman, di dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kami boleh senantiasa ingat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan membuka jalan saat tiada jalan. Sehingga iman kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau. Karena sekalipun dalam pergumulan, Engkau hadir menyertai kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Berkatilah kami dalam seluruh kehidupan kami. Sebagai ibu, sebagai mantu, sebagai popo, sebagai mertua. Tolonglah kami Tuhan supaya kami senantiasa hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau. Sehingga kami boleh menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga kami. Berkati pasangan kami, anak-anak kami, cucu mantu kami. Usaha, pekerjaan kami, anak-anak kami, cucu mantu kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong anak-anak cucu kami di dalam studi mereka, di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan kami menaruh seluruh kehidupan kami di tengah situasi saat ini Tuhan. Kami mau berserah total kepada Engkau. Berikan kami iman, pengharapan. Untuk apapun situasi hidup yang kami hadapi, kami tetap percaya pada kuasa dan pertolongan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu.
setia